kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dina Maeng-Sari, Feni Aprianti, Weni Tiara, dan Windy Agustin. Yang pertama ada definisi public relation, adalah fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa posisi PR dalam suatu perusahaan atau organisasi semakin jelas, artinya merupakan salah satu divisi perusahaan yang posisinya di negara maju menjadi salah seorang direktur. Di Indonesia, posisi tertinggi jabatan PR adalah Senior Vice President Director of Corporate Communication. Posisi lainnya ada yang setingkat General Manager atau Manager. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep public relation. Menurut buku Public Relation, Profesi dan Praktik edisi ketiga tahun 2014 menerangkan bahwa sebagian teori penting yang telah dikembangkan dalam bidang public relation adalah terkait dengan peran praktisi public relation dalam kehidupan organisasi. Sebagian peran ini adalah peran manajerial dan sebagian lagi terkait dengan pemasaran. Ada permintaan komunikasi dari bagian sumber daya manusia, bahkan Departemen Hukum pun dapat mempengaruhi aktivitas public relation, terutama ketika terjadi krisis di dalam organisasi. Masalahnya, apakah praktisi public relation dapat memainkan peran yang benar dalam mencapai efektivitas organisasi atau tidak? Public dalam public relation dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada public internal dan public eksternal. Internal public yaitu publik yang berada di dalam organisasi atau perusahaan seperti supervisor, karyawan, pelaksana, manajer, pemegang saham, dan direksi perusahaan. Yang kedua ada public primer, sekunder, dan marginal public. Public primer bisa sangat membantu atau meringani upaya suatu perusahaan. Public sekunder adalah publik yang kurang begitu penting, dan publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting. Yang ketiga ada publik tradisional dan publik masa depan. Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional. Mahasiswa atau pelajar, peneliti, konsumen, potensial, dosen, dan pejabat pemerintah adalah publik masa depan. Yang keempat ada proponents, opposition, dan opponent. Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan, opponents yang memihak opponents dan tidak peduli. Yang kelima ada silent majority dan vocal minority. Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan komplain atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vokal dan yang silent. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang segmentasi publik. Berdasarkan atas nilai-nilai dan gaya hidup, seperti halnya konsumen itu terdiri dari 8 kategori. Yang pertama, actualizers atau publik sebenarnya, yang berlatar belakang kekayaan dan kekuasaan. Nomor 2 yaitu fulfilled atau publik yang matang, yang mana memiliki sumber daya yang tinggi, memiliki prinsip yang berorientasi profesional atau para pensiunan. Nah, yang ketiga yaitu believer atau publik yang dapat dipercaya, adalah fulfilled tanpa sumber daya. Nah, selanjutnya yang keempat itu achievers atau publik yang sukses atau berprestasi, yang memiliki sumber daya dan berorientasi status. Nomor 5 yaitu strivers atau publik yang bekerja keras, di mana kurang memiliki sumber daya tapi sama dengan achievers yang berorientasi status. Yang nomor 6 yaitu experiencers, yang mana publik berpengalaman, yang memiliki sumber daya tinggi dan berorientasi tindakan serta cenderung berani mengambil resiko. Yang ketujuh, makers atau publik pembina, yang mana berorientasi tindakan tetapi kurang memiliki sumber daya. Nah, yang terakhir ini struggles atau publik pejuang, yang mana memiliki sedikit sumber daya. Itulah segmentasi publik yang ada 8. Selanjutnya itu citra perusahaan. Apa itu citra perusahaan?
Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Istilah lain dari citra adalah favorable opinion atau opini publik yang menguntungkan. Citra adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi pedagang, dan publik lainnya yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. Tugas perusahaan dalam membentuk citranya adalah dengan mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata publik ataupun masyarakatnya. Perencanaan public relation seperti halnya penelitian, perencanaan dalam PR. Kata cycle adalah suatu hal yang esensial tidak hanya untuk mengetahui di mana suatu kampanye khusus yang dikedepankan, tetapi juga untuk memperoleh dukungan of management. Sebelum melakukan kegiatan PR, pejabat PR harus memperhitungkan sasaran dan strategi perencanaan dan anggaran, serta penelitian dan evaluasi lingkungan. Lingkungan sekitar yang menjadi cangkupan organisasi atau perusahaan harus mencerminkan seluruh tujuan-tujuan bisnis. Dalam hal ini pula, sudah tercermin strategi dan sasaran PR. Meletakkan sasaran, formulasi strategi dan perencanaan adalah esensial jika fungsi PR dianggap sama derajatnya atau setara dengan komponen lainnya di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian apa sih opini publik itu dan pengaruhnya terhadap perusahaan itu apa gitu. Nah, seperti yang kita tahu, kekuatan opini publik semakin membesar di seluruh dunia setelah komunikasi massa menjadi fenomena global. Pemerintah dan institusi yang dulu agak terisolasi dari perhatian media dan pengawasan publik kini menyadari bahwa tindakan dan sikap diam mereka tuh bisa dilaporkan melalui media berita. Selanjutnya, definisi opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama. Opini publik dijumpai di antara publik atau sekelompok orang yang berkomunikasi yang memiliki kepentingan yang sama. Mereka secara kolektif menganut pandangan tentang suatu isu, mengapa isu itu menjadi perhatian, dan apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, arah opini adalah jawaban ya atau tidak untuk pertanyaan survei. Media sering melaporkan hasil survei opini publik sebagai sekadar persentase dari dukungan atau penolakan terhadap beberapa isu, proposisi, atau calon. Katz dan Lazar-Freud melihat bahwa pengaruh media berlebihan. Kini, pada umumnya dapat diterima bahwa media massa berfungsi sebagai pemeran utama agenda setting atau penentu agenda. Mereka memberitahu publik melalui pilihan berita dan berita utama, perihal apa yang harus dipikirkan, bukan yang diperkirakan. Bagi pemuka pendapat, media massa adalah sumber informasi, bukan opini siap pakai atau kecuali komentar redaksi ya. Psikolog Carl Hovland mengatakan orang cenderung mengubah opini mereka jika informasi dan opini yang diberikan media massa atau sumber-sumber lain itu enggak melibatkan ego atau bertentangan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, untuk membuat opini publik, orang-orang public relation atau PR menggunakan sebuah metode sebagai berikut. Yang pertama ada kontak pribadi. Contohnya teman, mitra bisnis, konsultan, pemuka pendapat, pelanggan, dan karyawan. Yang kedua yaitu laporan media. Contohnya berita, surat kepada redaksi, artikel opini. Artikel itu opini maksudnya itu di sebelah halaman editorial, dan editorial atau tajuk rencana. Yang ketiga, laporan dari lapangan. Pertanyaan, permintaan, saran, dan pujian yang diungkapkan oleh petugas penjualan pelanggan. Yang keempat, surat-surat dan panggilan telepon, runutan dan pantauan terhadap pola yang mungkin mengindikasikan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam kebijakan, pesan-pesan komunikasi. Nah, yang kelima, komite penasihat. Komite warga masyarakat yang memberikan umpan balik mengenai usulan kebijakan, gagasan, dan penyusunan program PR. Yang keenam, pertemuan staf.
satu kesempatan untuk membagi pengetahuan yang muncul dari pengalaman dan penelitian informasi. Dan yang ketujuh, pengumpulan opini atau pengambilan contoh. Penelitian sistematik mengenai sikap dan minat publik. Hal tersebut dikutip dari Wilcox dan kawan-kawan pada tahun 2006 di halaman 286 sampai 287. Publik dan kelompok sosial tidak teratur. Dalam setiap kegiatannya, PR lebih berorientasi kepada publik bukan masyarakat. Namun, tidak ada salahnya jika PR memperhatikan kelompok sosial dalam yang tidak teratur dalam masyarakat, yaitu diantaranya ada publik, mass atau massa, audience atau halayak, crowd atau kerumunan, dan mob kerumunan aktif. Massa adalah kelompok yang anonim atau lebih tepat terdiri dari individu-individu yang anonim atau tidak sering kenal satu sama lain dan umumnya terpisah secara fisik satu sama lain. Sedangkan kerumunan atau crowd adalah kehadiran orang-orang secara spontan, sedikit banyak batas kerumunan, sebatas mata dapat melihatnya dan telinga dapat mendengarnya. Kerumunan aktif atau mob adalah kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekacauan. Kerumunan aktif terjadi secara spontan, tidak ada tata cara atau tradisi yang mengaturnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya public relation membangun hubungan pers. Istilah dan profesi public relation atau kita sebut dengan PR semakin hari itu makin memasyarakatkan dan mendapat tempat dalam kegiatan bisnis modern. Sehingga banyak perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa merasakan betapa pentingnya membentuk divisi bidang public relation di perusahaan mereka untuk memperoleh citra positif dan merebut dukungan publik dalam upaya mengembangkan usaha mereka. Dengan kondisi yang sangat kompetitif saat ini, bidang PR itu berupaya merebut dukungan publik dengan melalui program yang dilakukannya agar perusahaan mereka tetap mampu bersaing dan berkembang terus. Munculnya bidang PR dalam perusahaan ini yang berorientasi bisnis ternyata diiringi pula dengan kehadiran usaha konsultan PR yang lebih menyamarakan keberadaan istilah dan profesi PR dalam masyarakat, terutama di kalangan usahawan. Batasan Jeffkins mengenai peranan hubungan pers adalah untuk memperoleh pemuatan atau penyiaran secara maksimal tentang informasi PR yang disampaikan untuk memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian publiknya. Jeffkins menyebutkan pula seringkali orang masih salah mengasumsikan bahwa PR sama dengan press relation karena kadangkala singkatan keduanya adalah PR. Padahal press relation hanyalah salah satu bagian dari PR atau public relation itu. Hubungan pers tidak hanya terbatas kepada pers, tetapi termasuk semua media yang memuat berita seperti pers atau surat kabar atau majalah, radio, televisi, dan sinema newsreel atau bioskop yang syarat dengan berita di dalamnya. Penting sekali dalam sebuah kegiatan PR itu menjalin hubungan pers atau media relations yang baik dengan para pemimpin dan reporter atau wartawan surat kabar, majalah radio, dan televisi. Beberapa prinsip umum untuk membina hubungan pers yang baik kata Jeffkins adalah yang pertama, by servicing the media, yaitu memberikan pelayanan kepada media. Misalnya, PR harus mampu menciptakan kerjasama dengan media, PR harus menciptakan suatu hubungan timbal balik. Yang kedua yaitu by establishing a reputation for reliability, yaitu menegakkan suatu reputasi agar dapat dipercaya. Misalnya, selalu menyiapkan bahan-bahan informasi akurat di mana dan kapan saja diminta. Wartawan selalu ingin tahu sumber berita paling baik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan hubungan timbal balik terjalin semakin erat. Yang ketiga, by supplying good copy, yaitu memasok naskah informasi yang baik. Misalnya memberikan naskah yang baik, menarik perhatian, penggandaan gambar atau foto, pembuatan teks gambar atau foto dengan baik, juga mengirimkan news release yang baik sehingga hanya sedikit memerlukan penulisan yang menyuntingnya.
Yang keempat, by cooperations in providing material, yaitu melakukan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi. Misalnya, merancang wawancara pers dengan seseorang yang dibutuhkan pers ketika itu. Yang kelima, by providing verification facilities, yaitu penyediaan fasilitas yang memadai. Misalnya, memberikan fasilitas yang dibutuhkan wartawan sewaktu menggali berita. Yang keenam, by building personal relationship with the media, yaitu membangun hubungan secara personal dengan media. Hal ini yang mendasari keterbukaan dan saling menghormati profesi masing-masing. Bentuk-bentuk kegiatan pers. Dalam upaya membina hubungan pers, maka PR akan melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan pers antara lain. Yang pertama, ada konferensi pers, temu pers atau jumpa pers, yaitu diberikan secara simultan atau berbarengan oleh seorang pejabat, pemerintah atau swasta kepada sekelompok wartawan. Bahkan bisa ratusan wartawan sekaligus, misalnya presiden, raja, menteri, gubernur, bupati, direktur, atau pengusaha ternama. Tokoh keluarga, tokoh kebudayaan bisa saja memberikan konferensi pers. Yang kedua ada pers briefing, yaitu diselenggarakan secara reguler oleh seorang pejabat PR. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi-informasi mengenai kegiatan yang baru terjadi kepada pers. Juga diadakan tanggapan atau pertanyaan bila wartawan belum puas dan menginginkan keterangan lebih rinci. Yang ketiga, press tour, yaitu diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengunjungi daerah tertentu, dan mereka pun pers diajak menikmati objek wisata yang menarik. Misalnya, Departemen Pekerjaan Umum mengajak wartawan sambil berwisata meninjau proyek-proyek pembangunan suatu bendungan atau suatu perusahaan kayu yang berpusat di Jakarta. Mengajak pers sambil berwisata melihat-lihat pabrik kayu di Kalimantan. Press release atau siaran pers sebagai publisitas, yaitu yang banyak digunakan dalam kegiatan kehumasan karena dapat menyebarkan berita. Istilah press release mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya berkenan dengan media cetak atau surat kabar dan majalah, tetapi mencakup media elektronik, yaitu radio dan televisi. Di negara lain, istilah press release disebut news release yang dikirimkan ke media massa, dengan harapan dapat disebarluaskan sebagai berita. Press luncheon, yaitu pejabat PR mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa atau wartawan, sehingga pada kesempatan ini pihak pers dapat bertemu dengan top manajemen perusahaan atau lembaga guna mendengarkan perkembangan perusahaan atau lembaga tersebut. Wawancara pers yaitu sifatnya lebih pribadi, lebih individual, atau top manajemen yang diwawancarai hanya berhadapan dengan wartawan yang bersangkutan. Wawancara dengan pers dapat terjadi secara spontan atau direncanakan. Wawancara spontan bisa saja terjadi pada pertemuan di lembaga legislatif, seminar, kesenian, resepsi, pernikahan, mungkin saja sewaktu melayat rekan sejawatnya yang sakit atau meninggal, kendati suasananya bersifat spontan. Harus diyakini bahwa wawancara dengan pers itu akan dimun dalam media massa. Wawancara yang baik sebaiknya direncanakan agar kedua belah pihak siap untuk menjadi pewawancara yang diwawancarai, kendali begitu. Sebagai PR atau pejabat perusahaan, sebagai narasumber berita harus selalu siap diwawancarai pers dimanapun juga. Bagi wartawan sendiri, dalam wawancara ini sebaiknya membuat daftar pertanyaan yang bersifat deskriptif dan analisis disertai data dan fakta yang mendukungnya. Penyelenggaraan konferensi pers. Konferensi pers adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh PR. Sedangkan sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat di media massa dari wartawan yang diundang.
Tujuan konferensi pers antara lain yang pertama menyebarkan informasi positif kepada publik atau masyarakat luas tentang perusahaan seperti penandatanganan kerjasama, ekspor perdana, pergantian direksi, public expo atau go publiknya perusahaan. Yang kedua yaitu menetralisir atau membantah berita yang tidak benar atau negatif tentang perusahaan, manajemen, karyawan, produk ataupun jasa dan yang lainnya. Dan yang ketiga, meningkatkan image atau citra yang dapat menunjang pemasaran dan penjualan suatu produk ataupun jasa seperti perkenalan produk baru, ekspansi ekspor, produksi, prestasi perusahaan, dan yang lain-lainnya. Hasil review kami dikutip dari buku